muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahi, memulai saya ngaji ini kitab Tafsiru Surati Yasin seraya meminta pertolongan dan meminta barokah dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani, zat yang memberikan nikmat di dunia kepada seluruh makhluk. Sifatnya Allah Ar-Rahimi, zat yang memberikan nikmat di akhirat kepada mukmin saja. Surah Yasin ini surah yang keberapa? Ke-36. Nah, surah Yasin ini terbagi pada juz yang berbeda. Sebagian ada di juz 22, sebagian lagi ada di juz 23. Ayat 1 sampai 21 ada di juz 22. Kemudian ayat 22-nya sampai selesai, yaitu ayat 83, ada di juz 23. Diawali dengan ayat mutasyabihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lafadz Yasin ini mayoritas ulama menafsirkan, para ulama ahli tafsir, bahwa Yasin adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi nanti di halaman selanjutnya pada kitab ini ada bahasan tertentu. Kita pahami dulu Yasin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an Al-Hakimi yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin. Innaka, sesungguhnya kamu. Nah, di sini sudah jelas innaka, sesungguhnya kamu. Kamunya itu siapa? Berarti bisa kemungkinan ya Yasin itu betul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di sini domirnya kembali kepada Yasin. Innaka, sesungguhnya Muhammad, kata Allah, laminal mursalin. Laminal mursalina, salah seorang dari rasul-rasul. Hadhihi suratu makiyatun. Hadhihi suratu, surah ini adalah makiyatun, tergolong pada surah makiyah, yaitu surah yang diturunkan di Mekah. Wasababu nuzuliha, sebab diturunkannya surah Yasin ini, annal kuffar qalu, sesungguhnya orang-orang kafir, qalu, telah berkata. Apa kata orang kafir? Inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Inna, sesungguhnya siapa? Muhammadan, Muhammad. Di sini tidak ada kalimat nabi karena memang yang nyebutin dulu itu orang kafir. Inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, laisa binabiyin, bukan seorang nabi, wala mursalin, dan bukan seorang rasul. Apa dong? Maka kata orang-orang kafir itu, bal huwa yatimu Abi Thalibin, akan tetapi dia Muhammad adalah seorang yatim dari Abu Thalib. Maksudnya anak asuhnya Abu Thalib. Kalau kata orang Indonesia, anak panti gitu. Jadi Muhammad tuh anak pantinya Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Abu Thalib tuh pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang-orang kafir bilang seperti itu? Itulah sentimennya, sifat sentimennya orang-orang kafir, sifat pengingkarannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak percaya Nabi itu bukan Nabi, bukan Rasul. Dia cuma anak yatimnya Abu Thalib. Kemudian wa madzhaba ilal maktabi, dia nggak pernah pergi ke maktab. Maktab tuh kalau di Indonesia mungkin perpustakaan ya, tempat baca, tempat nulis, tempat belajar. Nabi itu nggak pernah pergi ke sono, nggak pernah belajar. Wa ma ta'allamal ilma minal muallim, dan dia nggak pernah mempelajari ilmu minal muallimi, dari seorang muallim, dari seorang guru. Fa kaifa yasiru nabiyan, maka bagaimana mungkin bisa menjadi seorang nabi? Tuh, saking sentimennya orang-orang kafir sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kagak pernah belajar ke maktab, nggak pernah belajar ke guru. Fa kaifa yasiru nabiyan, mana bisa disebut seorang nabi, bisa menjadi seorang nabi? Fakanal kufaru, maka orang-orang kafir itu musirrina fi ingkarihim, mereka terus menerus dalam pengingkaran mereka itu. Artinya ngeyel, kalau kata bahasa ininya ya, ngeyel, kekeh, tetap ingkar.
bahwa nabi itu bukan nabi dan bukan rasul. Farodda, maka membalas siapa Allah Ta'ala qaulal kufari, ucapan orang-orang kafir itu dengan apa? Wa anzala hadhihi surata, dengan menurunkan surah Yasin ini. Tuh, jadi asbab nuzul surah Yasin ini adalah atas pengingkarannya orang-orang kafir kepada kenabian dan kerasulannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah balas ucapan yang tadi itu dengan wa anzala hadhihi surata, dengan nurunin surah Yasin ini. Wa syahida bidzatihil jalili, dan Allah bersaksi dengan menyebut keagungan zatnya yang maha agung, ala risalatihi, atas kerasulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nubuwatihi, dan atas kenabian beliau. Faqala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, ya Muhammadu, wahai Muhammad, inna ankaral kuffaru, jika orang-orang kafir itu risalatak, ingkar atas kerasulanmu, fala taghtamma bidzalik, maka janganlah kamu bersedih hati dengan hal itu. Jadi ayat ini turun tuh buat nyenengin hatinya Nabi. Fala taghtamma bidzalik, jangan sedih sama omongan orang kafir, sama orang-orang kafir tadi. Dia nyebutin kamu begini, kamu jangan sedih Muhammad, kata Allah begitu. Bahkan Allah bersaksi, asyhadu, aku bersaksi, innaka laminal mursalin. Itu ayat 3. Sesungguhnya bahwasanya kamu sungguh benar-benar kamu itu termasuk di antara para rasul. Tuh, falamma kanat hadhihi suratu, karena adanya surah Yasin ini, dallatan wa syahidatan, sebagai pembuktian dan kesaksian, ala risalatihi, atas kerasulan beliau. Nah, itulah asbabun nuzul dari surah Yasin, atau sebab diturunkannya surah Yasin ini adalah ketika orang-orang kafir mereka ingkar atas kenabian dan kerasulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala hadhihi surata, maka Allah turunkan surah Yasin ini. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang betul datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.